Penyebab besar mengapa cedera Marc Marquez jadi kendala serius. Cedera yang diderita Marc Marquez musim ini ternyata jauh lebih kompleks dan berdampak daripada yang terlihat di permukaan. Dari satu kecelakaan di lintasan hingga operasi panjang, alasan mengapa cedera ini menjadi kendala besar bagi juara dunia 8 kali itu menyentuh aspek teknis, fisik, hingga psikologis. Dan seluruh itu berdampak pada performa tim Ducati Lenovo Team dan persaingan MotoGP secara keseluruhan. Kronologi cedera. Kecelakaan terjadi di MotoGP Mandalika 2025, pada 5 Oktober 2025, di sirkuit Mandalika, Lombok, NTB ketika Marquez terseret ke gravel usai kontak dengan Marco Bezzecchi. Dari kejadian itu, pemeriksaan menunjukkan kerusakan signifikan, fraktur korakoid dan cedera ligamen pada bahu kanan, serta dislokasi akromioklafikular. Dokter spesialis menyebut bahwa ia mengalami dislokasi sendi antara klavikula, tulang selangka, dan akromion, bagian tulang belikat atas, kondisi yang dikenal sebagai cedera akromioklafikular. Setelah 1 minggu imobilisasi, tim medis memutuskan bahwa perawatan konservatif tidak cukup, dan Marquez menjalani operasi stabilisasi serta perbaikan ligamen. Diperkirakan pemulihan akan mencapai 16 minggu, yang secara matematis memastikan absen hingga akhir musim 2025, karena seri terakhir jauh lebih cepat datang. Kenapa cedera ini begitu berat? Beberapa faktor membuat cedera ini bukan sekadar bulan pemulihan, tetapi tantangan besar. 1. Lokasi cedera, bahu dan lengan kanan. Bahu kanan merupakan komponen krusial bagi pembalap MotoGP, untuk pengereman keras, mengambil arah di tikungan cepat, serta tetap menjaga kontrol motor di kecepatan tinggi. Dengan kerusakan sendi, ligamen, dan tulang selangka, Marquez kehilangan kemampuan inti yang ia gunakan untuk mendominasi lintasan. Mengingat ia sudah pernah mengalami cedera lengan kanan serius di masa lalu, kondisi sekarang bukan hanya cedera baru, tetapi beban kronis yang menumpuk. 2. Timing cedera. Cedera datang ketika Marquez berada dalam momentum puncak performa setelah pindah ke Ducati. Kehilangan balapan di saat performa naik berarti bukan hanya kehilangan hasil, tetapi kehilangan ritme dan data yang sangat penting bagi tim. Dengan absen di beberapa seri terakhir, bukan hanya rider yang ikut hilang, tetapi seluruh tim harus beradaptasi tanpa kontraksinya, arus data, dan leadership yang selama ini dibawa Marquez. 3. Dampak pada tim dan rival. Absennya Marquez bukan sekadar kehilangan satu pembalap cepat. Bagi Ducati dan paddock MotoGP, ia adalah tolok ukur performa, sumber data, dan magnet media. Tak hanya itu, rival pun tahu bahwa ketika Marquez ada, margin kesalahan sangat minim. Tanpanya, persaingan menjadi terbuka, namun Ducati harus menghadapi tantangan bagaimana menjaga dominasi tanpa figur kunci ini. 4. Aspek mental strategi. Cedera jangka panjang seperti ini membawa tekanan psikologis yang berat. Bagi seorang pembalap yang terbiasa berada di puncak, menurunnya performa atau absennya balapan adalah pukulan besar. Marquez harus menjaga motivasi, menjaga kondisi fisik, serta mengakui bahwa musim ini akan berbeda. Selain itu, tim harus memastikan bahwa strategi dan pengembangan motor tak terhambat ketidakhadirannya. Reaksi dan proses pemulihan. Setelah operasi, Marquez memilih untuk pulih dengan serius. Ia dikabarkan akan absen hingga minimal 16 minggu dan mengambil keputusan bijak agar tidak memaksa diri kembali terlalu cepat. Dalam masa pemulihan itu, dukungan datang dari berbagai sisi, tim Ducati, keluarga, dan publik. Sebuah artikel menyebut bahwa kekasihnya, Gemma Pinto, turut mendampingi proses rehabilitasi, menunjukkan bahwa dukungan pribadi juga krusial dalam fase sulit ini. Marquez sendiri menegaskan bahwa ia ingin kembali dengan kondisi optimal. Ia memilih operasi dan reha penuh daripada kembali cepat dengan performa suboptimal. Kembali terlalu cepat artinya mempertaruhkan jangka panjang, kata seorang dokter dalam konteks ini. Implikasi untuk musim 2025 dan lebih lanjut. Karena absennya Marquez, beberapa hal berubah. Ducati kehilangan satu pilar utama yang selama ini membawa stabilitas dan dominasi. Rival mendapat peluang lebih besar untuk menang, yang membuka peluang kejutan di sisa musim. Marquez kini memiliki tugas tambahan, merencanakan kembalinya ke lintasan bukan hanya sebagai pembalap yang kembali, tetapi sebagai pembalap terbaik kembali. Musim 2025 akan dikenang bukan hanya sebagai tahun gelar atau kemenangan, tetapi sebagai ujian besar bagi Marquez dan Ducati. Bagaimana mereka menanggapi cedera ini akan berdampak hingga musim 2026 ke depan. Cedera Marc Marquez musim ini adalah kombinasi dari kecelakaan fatal di Mandalika, cedera struktural yang kompleks di bahu kanan, dan timing yang sangat buruk.
Faktor-faktor itu menjadikannya bukan sekadar absen, tetapi kendala besar yang mempengaruhi performa individu, tim, dan persaingan di MotoGP. Namun, justru dari tantangan besar itulah peluang kebangkitan muncul. Jika Marquez dan Ducati bisa melewati fase ini dengan baik, maka kembalinya nanti bisa menjadi salah satu bab paling inspiratif dalam sejarah balap. Sebaliknya, jika salah langkah, dominasi yang sudah dibangun bisa runtuh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Cedera ini bukan akhir cerita Marc Marquez, tapi mungkin awal dari babak baru yang jauh lebih berat dan penuh harapan. Sementara itu, bos Ducati PD, Marc Marquez akan kuasai MotoGP beberapa musim ke depan. Pabrikan Italia Ducati menegaskan keyakinannya bahwa Marc Marquez bakal tetap menjadi figur dominan di ajang MotoGP selama beberapa musim ke depan. Hal ini diungkapkan oleh manajemen Ducati lewat berbagai pernyataan optimis yang menyiratkan kesiapan mereka untuk mempertahankan supremasi bersama Marquez. Dalam wawancara menjelang musim 2025, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyebut bahwa Marquez sekarang berada pada versi terbaiknya, lebih matang secara teknis dan mental dibanding 5 tahun sebelumnya. Tardozzi menyatakan bahwa gaya balap Marquez tetap agresif, namun kini dilengkapi dengan kecermatan yang membuatnya menjadi ancaman nyata bagi semua rival. Lebih lanjut, Tardozzi mengungkap bahwa Ducati memperkirakan Marquez akan tetap kompetitif setidak-tidaknya selama 4 hingga 5 tahun mendatang. Dengan performanya saat ini, Marc masih punya potensi besar untuk terus bersaing di kelas utama, ujarnya. Optimisme Ducati bukan tanpa alasan. Kedatangan Marquez ke Ducati meningkatkan ekspektasi setelah beberapa musim cedera dan inkonsistensi. Tapi mulai musim ini, dia menunjukkan bahwa ketika dalam kondisi optimal, ia mampu menguasai lintasan dan mendominasi lawan-lawan utama. Fakta ini memperkuat kepercayaan Ducati bahwa mereka membawa paket lengkap, pembalap top, material unggul, serta tim teknis yang mendukung. Meski demikian, tidak semua serupa optimisme tanpa catatan. Beberapa pengamat menilai bahwa dominasi tidak bisa dianggap permanen. Bahkan Marquez sendiri pernah mengingatkan bahwa berpikir Ducati akan selalu mendominasi bisa menjadi atmosfer yang berbahaya. Namun, Ducati memilih melihat sisi kematangan dan momentum saat ini, bukan hanya potensi masa lalu. Di paddock MotoGP, klaim Ducati ini tentu akan menjadi tekanan tambahan bagi rival-rival seperti Aprilia, Yamaha, dan KTM yang terus berupaya mengejar. Ducati percaya bahwa dengan Marquez di garasi mereka memiliki senjata rahasia untuk mempertahankan posisi puncak. Persaingan musim ini dan selanjutnya pun akan menarik untuk disaksikan. Apakah Marquez dan Ducati akan benar-benar mengukir era baru dominasi, atau justru akan menghadapi kebangkitan rival-rival yang siap menggoyang? Satu hal yang jelas, komitmen Ducati terhadap Marquez menunjukkan bahwa mereka melihat jauh ke depan, bukan hanya menang di satu musim saja. Dengan demikian, bagi Ducati dan fansnya, era baru dominasi MotoGP mungkin sedang berjalan, dan Marc Marquez berada di pusat panggungnya. You dickhead! Francesco Pecco Bagnaia olok-olok Marc Marquez soal absennya di MotoGP Malaysia. Berdasarkan artikel asli dari Radar Jember 2 November 2025. Momen ringan namun penuh makna terjadi dalam garasi tim Ducati Lenovo Team menjelang akhir pekan balapan di MotoGP Malaysia 2025. Saat itu, Pecco Bagnaia tertangkap kamera meledek rekan setimnya yang sedang menjalani pemulihan cedera, Marc Marquez, melalui panggilan video yang terekam dalam web series tim Inside Ducati. Bagnaia, dengan nada bercanda namun jelas terdengar kamera, melempar guyonan, "Tuh, si kepala batu. Dia ninggalin kami sendirian," ujarnya sambil tertawa lepas, mengarah ke Marquez yang tampil di layar. Dalam versi artikel disebut guyonan pedasnya, "You dickhead," sebagai ungkapan humor mentah namun akrab di antara sesama pembalap. Marquez sendiri merespons dengan tawa, menunjukkan bahwa atmosfer di dalam tim tak selalu serius dan penuh tekanan, meskipun situasi cedera dan balapan Honda Ducati sedang di ujung musim. Artikel menyebut bahwa meskipun Pecco tampil gemilang, meraih pole position dan kemenangan sprint di Malaysia, ia kemudian mengalami kegagalan pada balapan utama akibat kebocoran ban. Kejadian ini memiliki dua wajah. Satu sisi memperlihatkan kekompakan tim Ducati, mulai dari sesi panggilan video hingga candaan antar pembalap, dan sisi lain menunjukkan dinamika unik ketika seorang juara dunia seperti Marquez tidak bisa ikut bertanding. Absennya Marquez membuat ruang lingkup di paddock berubah, dan candaan Bagnaia menjadi simbol bahwa meskipun ada tekanan besar, momen keakraban tetap bisa muncul. Namun, bukan berarti guyonan ini tanpa konsekuensi atau arti lebih dalam. Untuk Bagnaia, berada di tim yang memiliki figur sebesar Marquez bukanlah tugas ringan. Ia harus tampil sebagai juara sekaligus menjaga hubungan dalam garasi.
Candaan tersebut bisa dilihat sebagai pelepas ketegangan, tapi juga sebagai pengingat bahwa kehadiran Marquez, meskipun absen, tetap terasa kuat dalam tiap pikiran tim. Dia tinggalkan kami sendirian, guyon Bagnaia dengan raut ringan. Pernyataan itu menggambarkan dua hal. Pertama, kekurangan kehadiran Marquez di lintasan. Kedua, bagaimana pembalap lain dalam tim harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Kedepannya, momen seperti ini tetap akan dibahas oleh fans dan media sebagai salah satu contoh bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan dan trofi, tetapi juga soal interaksi manusia, tekanan terapi mental, dan bagaimana tim besar mempertahankan kultur meskipun kondisi berubah. Dalam versi yang lebih luas, guyonan Bagnaia tersebut menegaskan bahwa Marc Marquez tetap menjadi pusat perhatian, bahkan ketika ia tak berada di lintasan. Alex Marquez ungkap saran emas dari Marc Marquez untuk menangani tekanan di MotoGP. Alex Marquez akhirnya buka suara tentang rahasia ketenangannya di musim 2025. Dalam wawancara dengan Crash Net, pembalap Gresini Racing itu mengungkapkan bahwa sang kakak, Marc Marquez, punya peran besar dalam membantunya mengatasi tekanan luar biasa yang datang bersamaan dengan kesuksesan. Musim 2025 menjadi tahun terbaik dalam karir Alex. Ia berhasil finish sebagai runner-up MotoGP 2025, berada tepat di belakang sang juara dunia, kakaknya sendiri, Marc. Hasil itu tak hanya mengukuhkan nama Marquez bersaudara sebagai duet bersejarah di dunia balap, tapi juga menjadi bukti bahwa Alex akhirnya mampu keluar dari bayang-bayang sang kakak. Namun, di balik semua itu, ada kisah emosional tentang saran sederhana yang justru mengubah segalanya. Pesan singkat yang mengubah musim. Alex bercerita bahwa di pertengahan musim, tepatnya sebelum seri Jepang, Marc sempat menghubunginya lewat panggilan video. Saat itu, Alex sedang dalam tekanan berat. Publik Spanyol menaruh ekspektasi besar, sponsor menuntut hasil, dan media mulai membandingkan performanya dengan sang kakak. Marc hanya berkata, "Kamu tidak harus membuktikan apapun pada siapapun. Nikmati prosesnya. Kalau kamu finish ketiga, itu sudah luar biasa. Aku juga berada di posisi itu tahun lalu. Jadi, berhenti terlalu menekan dirimu sendiri." Ujar Alex, menirukan nasihat kakaknya. Bagi Alex, kalimat itu sederhana, tetapi sangat berarti. Nasihat itu membuat saya tenang. Saya menyadari bahwa saya sedang menjalani musim yang hebat, dan yang saya butuhkan hanyalah menikmatinya, tambahnya. Setelah percakapan itu, performa Alex meningkat drastis. Ia tampil lebih rileks, lebih percaya diri, dan lebih konsisten di setiap seri. Tekanan berubah menjadi motivasi, dan ia menutup musim dengan sederet podium beruntun. Kekuatan dari ikatan keluarga. Dalam dunia MotoGP yang keras, jarang ada momen kelembutan. Tapi hubungan antara dua Marquez bersaudara adalah pengecualian. Meski bersaing di lintasan, mereka tetap saling mendukung di luar trek. Marc, yang telah menjuarai 8 gelar dunia, tahu persis bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan ekspektasi publik dan media. Ia memahami bahwa di balik kecepatan dan kemenangan, seorang pembalap juga butuh keseimbangan mental. Marc mengingatkan saya bahwa hasil bukan segalanya. Yang penting adalah menikmati perjalanan, tetap mencintai motor, dan percaya pada kemampuan sendiri, kata Alex. Saran itu terbukti ampuh. Di beberapa seri terakhir, Alex bahkan sempat menantang Marc secara langsung di lintasan, termasuk duel sengit di Misano dan Phillip Island. Meski akhirnya kalah tipis, wajahnya menunjukkan kepuasan. Ia sudah menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Perayaan yang layak untuk dua juara. Setelah balapan terakhir di Valencia, Marc memposting foto dirinya berpelukan dengan Alex di paddock dengan caption, "Kami bekerja bersama, menderita bersama, dan akhirnya merayakan bersama. Tahun ini, kita menang sebagai keluarga." Foto itu viral di media sosial. Banyak penggemar menilai bahwa momen tersebut menjadi simbol dari perjalanan panjang dua saudara yang saling melengkapi, Marc sebagai mentor, Alex sebagai penerus yang perlahan membangun warisannya sendiri. Kini, Alex Marquez menatap musim 2026 dengan rasa percaya diri baru. Ia sudah membuktikan bahwa tekanan bukan musuh, melainkan bahan bakar bagi semangatnya. Dan mungkin, sebagian dari itu berasal dari satu nasihat sederhana dari kakaknya. Nikmati saja, Alex. Karena kemenangan sejati bukan hanya di podium, tapi di perjalanan menuju ke sana.